Shalom Congregation, mari kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik untuk kita. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan anggota, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan agama, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita semua katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianku. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh
serahkan semua kekhawatiranku, aku milikmu. Oh Tuhan, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Yeah, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, Raja kami yang berkuasa.
surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, ajaib sungguh anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami milik-Mu Tuhan, biarlah hidup kami menurut kehendak-Mu. Oh Tuhan, Kau Bapa kami yang luar biasa Tuhan. Kau yang selalu memegang tangan kami, menuntun setiap jalan kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Halo Sobat Muda KGC GB Rock Biak yang Tuhan kasih dan saya cintai. Hari ini bersama saya Raffles Ngilamele dalam program sharing bersama KGC. Sebelum kita mulai sharing, saya ajak kita semua untuk berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan terus berbilang banyak terima kasih pada kebaikan-Mu bagi kami semua, atas penyertaan-Mu yang Engkau boleh melindungi, menyertai kami sepanjang hari-hari kami, dan atas kasih kebaikan-Mu terbukti kami masih ada sampai saat ini, kami masih sehat, kami masih kuat. Walaupun dalam minggu-minggu ini jarang kami ketemu, tapi kami percaya karena Tuhan bersama kami, maka kami selalu ada dalam sukacita-Mu. Saatnya Tuhan, hari ini, saat ini hamba-Mu akan share tentang kebaikan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus Engkau urapi hamba-Mu dan juga mengurapi setiap pendengar, memberkati, mengurapi setiap orang yang mendengar dan menyaksikan acara ini, supaya mereka diurapi oleh Allah. Dan setelah mereka dengar firman, biarlah firman itu yang memberi kemenangan, memberi motivasi, memberi kekuatan, bahkan memberi damai sejahtera dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa, berkati semua kami semua, dan kami siap untuk berbicara, kami siap untuk share, kami siap untuk belajar tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Muda KGC Rock Biak yang Tuhan kasih, sesuai dengan tema Rock di tahun 2020 ini, tentang kemunculan para pemimpin, dan khusus untuk bulan ini, bulan Mei, satu subtema yaitu kolaborasi atau kolaborasi. Saya perlu jelaskan bahwa kolaborasi itu terbentuk dari berbagai perbedaan. Jadi karena ada perbedaan-perbedaan, maka perlu ada kolaborasi untuk mewujudkan satu tujuan. Jadi kolaborasi itu kerjasama. Kerjasama ini terbentuk karena ada perbedaan-perbedaan, apakah perbedaan umur, apa perbedaan usia, apa perbedaan strata sosial, apa perbedaan sekolah, apa perbedaan pendapat, apa perbedaan ide. Hal-hal yang berbeda-berbeda ini supaya mencapai suatu tujuan yang baik, maka perlu dikolaborasi. Nah, seperti tema Rock kepemimpinan itu, maka seorang pemimpin yang hebat itu kalau dia mampu untuk mengkolaborasi berbagai perbedaan menjadi satu dan digerakkan untuk mewujudkan suatu tujuan yang tentu tujuan yang baik. Oleh karena itu hari ini terkait dengan tema kolaborasi ini, saya ingin men-share beberapa hal terkait dengan bagaimana kita semua membangun kolaborasi yang baik. Nah, kolaborasi yang baik itu bisa dilakukan apabila ada berapa nilai yang sama-sama disepakati. Yang pertama, karena ini banyak penyatuan perbedaan, maka untuk terbentuknya suatu kolaborasi, maka diperlukan yang namanya kesamaan tujuan. Sekali lagi, untuk terbentuknya suatu kolaborasi, untuk terbentuknya suatu kerjasama, maka
dimulai dengan yang namanya penyamaan atau penyatuan tujuan. Karena tanpa tujuan yang sama, sulit untuk orang berkolaborasi. Saya kasih contoh, di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Yehosua, bagaimana bangsa Israel memiliki satu tujuan untuk dicapai. Dan Bapak Saudara tahu, saudara muda tahu bahwa tujuan bangsa Israel dalam melakukan perjalanan itu adalah tanah Kanan. Itu suatu tujuan yang membuat mereka mau tidak mau harus berkolaborasi. Tanah Kanan itu merupakan tujuan mereka yang harus dicapai, harus diwujudkan. Maka berbagai suku, berbagai perbedaan yang ada dalam umat itu perlu disatukan untuk melakukan suatu perjalanan menuju tujuan itu. Jadi tujuannya jelas, tanah Kanan. Itu tujuan itu yang membuat orang jadi kolaborasi. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke bumi ini juga dia punya tujuan yang jelas. Itu menyelamatkan manusia dan menyatakan kasihnya Bapa di bumi ini. Maka dia berkolaborasi dengan mengajak 12 muridnya dan kemudian jadi banyak orang, muridnya jadi banyak dan berkolaborasi untuk mewujudkan suatu tujuan Allah, yaitu penyelamatan dunia ini. Itu tujuan-tujuan yang jelas yang jadi dasar untuk orang berkolaborasi. Itu yang pertama. Jadi untuk mewujudkan suatu kolaborasi yang baik, maka sekali lagi dibutuhkan kesamaan tujuan daripada orang-orang yang mau bekerja sama. Seperti tadi bangsa Israel, seperti bagaimana Tuhan Yesus bertujuan untuk datang ke dunia untuk melakukan penyelamatan dan mengajak orang berkolaborasi, mengajak para murid untuk berkolaborasi. Seperti kita juga sebagai anak muda, sebagai calon-calon pemimpin yang hebat, mulailah belajar untuk berkolaborasi dengan siapa aja. Misalnya, hari-hari ini banyak anak-anak muda yang, ya ini bulan-bulan di mana orang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka perlu kolaborasi antara anak dan orang tua, antara anak-anak dan orang tua. Kolaborasi yang dilakukan adalah bagaimana menetapkan tujuan masa depan seorang anak. Misalnya tujuan, ada anak yang bertujuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dengan fakultas tertentu, ya saya katakan saya kedokteran. Maka itu jadi tujuan yang kemudian harus disepakati bersama. Karena kalau tidak punya kesepakatan bersama dengan orang tua, mustahil tujuannya dicapai. Karena perlu ada kolaborasi. Nah, untuk membuat kolaborasi antara anak dan orang tua, maka tetapkan tujuannya dulu. Misalnya melanjutkan pendidikan, tentukan tujuannya, melanjutkan pendidikan di mana. Itu menjadi tujuan yang disepakati untuk berkolaborasi antara orang tua dan anak. Misalnya juga antara para pemimpin Komsel di KGC, itu harus punya tujuan yang sama. Tidak bisa pemimpinnya punya tujuannya beda, anak buah punya tujuannya beda, atau anggotanya punya tujuan yang beda. Harus punya tujuan. Misalnya tujuannya adalah meninggikan nama Tuhan. Ketika tujuannya ditetapkan, maka semua orang fokus pada tujuan itu. Tidak bisa mengubah tujuan. Karena kalau tidak mengubah tujuan, maka kolaborasinya tidak jalan. Nah, berikutnya tujuan yang lain adalah bagaimana para pemimpin dengan anak buahnya. Itu harus sama-sama menetapkan tujuan yang jelas. Jadi untuk orang buat kolaborasi, untuk bisa membentuk kolaborasi, maka penting sekali menetapkan tujuan. Di kelas, misalnya ketua kelas dengan teman-temannya di sekolah, itu perlu punya tujuan yang jelas. Untuk berteman, untuk membangun persahabatan, persahabatan itu harus dibangun dengan tujuan yang jelas. Tentu tujuan yang baik. Dengan begitu, untuk membangun persahabatan, untuk membangun kolaborasi, untuk membangun kerjasama, maka hal yang pertama yang harus perlu dipahami dan perlu disepakati adalah tujuan. Harus ditetapkan tujuannya, harus ditetapkan apa yang harus ditujui. Seperti tadi awal saya katakan, bahwa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dia punya tujuan yang jelas, tanah Kanan. Yesus dengan datang ke dunia ini tujuan jelas, menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia. Dan itu jadi tujuan yang sangat jelas. Nah, jadi untuk membangun kolaborasi, sekali lagi, orang semua harus punya tujuan. Anak-anak muda yang mau punya tujuan masa depan untuk hidup bersama pasangan hidupnya nanti, maka waktu membangun, mulai pacaran, mulai mencari teman, harus sama-sama sepakati tujuan yang jelas. Saya punya pengalaman ketika mengajak istri saya sekarang untuk berpacaran, tujuan saya jelas. Saya cuma bilang, tujuan saya adalah ingin bahagia. Kalau kamu mau bersama saya, kita akan menuju tujuan bahagia itu. Dan kami sepakat untuk itu. Dan akhirnya kami jadi menikah. Itulah tujuan. Untuk berkolaborasi, kita harus memiliki tujuan yang jelas dengan siapa kita mau bekerja sama. Dengan orang tua, dengan para pemimpin, dengan teman,
Semua harus punya tujuan yang jelas supaya waktu kolaborasinya tidak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencapai tujuan itu, maka kolaborasi itu bisa bagus kalau semua orang yang berkolaborasi harus punya yang namanya kesamaan pandangan, atau bahasa kerennya disebut kesamaan persepsi. Nah, kalau tujuannya sudah ditetapkan menjadi dasar untuk kolaborasi, namun tanpa kesamaan persepsi, namun tanpa kesamaan pandangan, maka sulit untuk mewujudkan tujuan. Misalnya, bangsa Israel pada saat punya tujuan tanah Kanaan, dia jelas tujuan tanah Kanaan, persepsi tentang tanah Kanaan harus terbangun. Persepsinya, pandangannya, tanah Kanaan itu adalah yang pertama, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang makmur, tanah yang kaya. Namun banyak soal, banyak di sana sebelum masuk ke sana harus melalui banyak rintangan. Ada orang-orang raksasa di sana, ada orang-orang enak yang tidak mungkin dilewati dengan mudah. Nah, itu persepsi atau pandangan terhadap tujuan tanah Kanaan itu. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu penuh dengan susu dan madu, namun banyak tantangannya dan sulit untuk dihadapi. Ada yang mengatakan bahwa betul, tempat itu, tanah Kanaan itu tempat yang subur, tempat yang penuh dengan susu dan madu, dan memang banyak tantangan, tapi kalau kita bersama Tuhan, kita bisa mencapainya. Persis seperti bagaimana kita menetapkan tujuan. Misalnya tadi contoh, orang tua dan anak setelah menetapkan tujuan, misalnya masuk fakultas kedokteran, cita-cita anak masuk fakultas kedokteran, dan orang tua sudah sepakat bahwa itu tujuannya, kemudian jadi persepsi. Orang tua mungkin menghadap, betul, masuk sekolah kedokteran itu bisa menghasilkan, membuat anak itu bisa cepat mendapatkan kerja, cepat bekerja, atau bahkan cepat menghasilkan uang. Namun untuk masuk ke situ, untuk membiayai itu tidak mudah. Dan anak berkata, betul, tidak mudah, tapi kalau saya rajin, saya pintar, saya bisa menghasilkan nilai yang baik dan kemudian bisa mendapatkan beasiswa untuk masuk di situ. Nah, kalau persepsinya disamakan, maka pasti ada kolaborasi yang baik untuk mencapai itu. Sekali lagi, tanpa kesamaan persepsi, tujuan yang ditetapkan mungkin dicapai. Oleh karena itu, kita semua yang ingin berkolaborasi, yang diajarkan kolaborasi dalam bulan ini, belajar pertama tadi, pastikan kita punya tujuan yang sama. Yang kedua, pastikan tujuan yang kita capai itu, yang ingin kita capai itu, dipandang secara bersama dengan pola yang sama. Seperti tadi, tanah Kanaan, orang mau masuk sana susah, tapi ada yang berpandangan, kalau kita masuk sana bersama Tuhan kita bisa. Nah, itu pandangan hebat. Ketika orang tua merasa, oh berat kalau anak masuk di pendidikan itu, tapi kalau disamakan persepsinya, kalau bisa saya didukung oleh orang tua, kemudian bisa belajarnya lebih giat dan mendapatkan beasiswa, maka akan memudahkan. Dan kemudian sama-sama punya pandangan yang sama, dengan begitu orang akan saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan tadi. Nah, sobat muda yang saya kasihi, ini dua hal yang dalam kolaborasi itu sangat penting untuk dimiliki oleh kita semua. Nah, dan untuk memastikan komitmen untuk mewujudkan dua hal ini, kesamaan tujuan, kesamaan persepsi, maka dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Tidak ada orang yang bisa berkolaborasi, menetapkan tujuan yang sama, menetapkan komitmen ataupun menetapkan kesamaan pandangan kalau mereka sama-sama tinggi hati. Karena kalau tinggi hati, saya percaya bahwa pasti tidak saling menurunkan egonya. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati sangat penting sekali. Ketika orang tua merasa diri hebat, maka ketika anak bicara bahwa dia akan mewujudkan suatu cita-citanya, orang tua perlu merendahkan hatinya untuk mendengarkan anaknya. Anak tidak bisa merasa dia sangat pintar sekali sehingga tidak bisa mendengar orang tuanya. Butuh kerendahan hati. Maka tadi di awal saya bilang, kolaborasi itu terbentuk karena ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan untuk disatukan, maka dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Butuhkan adanya meninggalkan egois, meninggalkan mementingkan diri sendiri. Ini jadi penting. Kita bersahabat aja, berteman sama orang saja, kita butuh yang namanya kerendahan hati.
Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, maka perbedaan-perbedaan akan terlepas. Misalnya, perbedaan status sosial, perbedaan yang pintar dengan yang sedikit-sedikit pintar. Kalau semua merendahkan hati, maka yang pintar dan yang sedikit pintar bisa bersatu. Karena mereka meninggalkan ego mereka. Nah, ini jadi penting. Kerendahan hati akan mendasari apa yang namanya kolaborasi itu bisa berhasil. Karena apa? Kita akan meninggalkan ego kita akan menurunkan derajat kita seperti yang diajarkan oleh Yesus. Yesus kan luar biasa, ada di surga, tapi kemudian dia turun untuk meninggalkan kealahannya dan kemudian berbaur menjadi manusia seperti kita, dan kemudian dia mewujudkan apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi persepsi Allah terhadap manusia. Kita juga seperti itu. Hai anak-anak, setinggi apapun kepintaranmu, setinggi apapun, sebanyak apapun temanmu, tapi kalau kamu tidak bisa rendah hati untuk menjadi teman sebagai orang tua, atau orang tua tidak bisa merendahkan hati untuk menyatu dengan anak-anak, maka kolaborasi kita bisa pecah. Anak-anak yang punya teman, kalau Anda mempertahankan status sosialmu, merasa kaya, merasa pintar, dan tidak mau berkolaborasi dengan yang mungkin status sosialnya rendah, itu akan jadi soal juga yang membuat Anda tidak bisa bangun kolaborasi yang baik. Untuk mendasari ini semua, saya akan akhiri dengan kita baca firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kita untuk membangun kolaborasi dengan dasar kesamaan persepsi, dengan dasar kesamaan tujuan, dan dibangun atas dasar kerendahan hati. Karena setiap orang yang memiliki kerendahan hati akan juga memiliki kasih yang tulus. Karena kasih yang tulus itu dimiliki hanya oleh orang-orang yang rendah hati. Dan izinkan saya untuk membacakan satu bagian firman yang akan menjadi dasar apa yang telah saya sampaikan, yaitu dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1-11 yang berbunyinya begini. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, harus sepaham. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi harus punya satu tujuan, harus punya satu kesepahaman. Ayat 3-nya bilang, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jelas sekali, untuk membangun kolaborasi butuh tadi kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan tujuan itu terbangun, kesamaan persepsi itu terbangun ketika kita merendahkan hati, merendahkan diri untuk berbaur satu dengan lain, seperti Kristus lakukan. Di ayat 5-nya bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Allah yang hebat itu, dia turun untuk meninggalkan kealahannya dan menjadi sama dengan manusia. Dia berbaur dengan manusia, tidak menganggap dirinya Allah. Itu yang membuat dia bisa menyatu untuk menyelesaikan tujuan penyelamatannya kepada manusia. Kita juga seperti itu. Ketika kita merasa hebat, ketika kita merasa luar biasa, harusnya kita merendahkan diri untuk berbaur dengan setiap orang yang ingin kita kolaborasi. Karena kolaborasi itu sekali lagi sangat penting untuk mewujudkan suatu tujuan, dan yang membuat itu jadi hebat ketika kita sama-sama merendahkan hati. Yang miskin tidak merasa miskin karena yang kaya turun untuk bersama, yang bodoh tidak merasa bodoh karena yang pintar merangkul, yang gayanya hebat tidak merasa hebat karena dia bisa bergaul dan rendah hati untuk merangkul mereka yang malu-malu. Dan itu akan membuat anak-anak muda akan hidup akrab selama-lamanya. Karena ketika kita membangun kolaborasi persahabatan yang hebat, maka sampai lama
kita akan menikmati hidup ini dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan siapa aja. Ketika kita merendahkan hati untuk mau membangun kolaborasi di mana saja kita berada saat ini dan selama-lamanya. Kiranya bagian sedikit sharing yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman muda untuk terus membangun kolaborasi dengan siapa saja tanpa memandang siapa dia. Perbedaan boleh ada, tapi pemimpin yang hebat, anak muda yang hebat adalah bisa mengkolaborasikan perbedaan untuk menjadi suatu kekuatan, untuk membangun suatu tujuan yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati sobat muda semua. Semoga dalam damai sejahtera lah kita hidup satu sama lain dalam kolaborasi yang luar biasa. Tuhan memberkati. Shalom. Yesus, padamku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang